Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayo sami'in wa sami'at, siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dari tugas kita sebagai manusia kepada manusia, sebagai tugas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki ini betul-betul bermanfaat dan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ayo sami'in wa sami'at, siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan juga tidak pernah berhenti. Kadang naik dan kadang turun. Ada suka dan ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, ayo sami'in wa sami'at, siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup. Kita harus memiliki pegangan hidup. Kita harus memiliki amalan hidup. Adapun yang pertama adalah kita istiqomah. Yang kedua, kita istiqoroh. Adapun yang ketiga, kita istighfar. Ayo sami'in wa sami'at, siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama adalah istiqomah, yaitu kokoh kita dalam berakidah dan selalu konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, mereka selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup, sekalipun mereka dihadapkan dalam persoalan hidup. Ibadah tidak akan redup, kantong kering ataupun kantong tebal, tetap memperhatikan haram dan halalnya. Mau dicaci, mau dipuji, kita tetap sujud, pantang berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak akan tergoda dalam melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah istiqoroh. Mereka selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan.
Setiap orang mempunyai suatu kebebasan untuk tetap berbicara dan melakukan suatu perbuatan apapun. Akan tetapi ayyuhas sami'in wa sami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Dan batas-batas itu adalah ad-dustur ad-din, aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, khususnya kita sekalian yang baik, yang benar, selalu mereka berpikir sebelum ia melakukan tindakan dan mengucapkan sebuah ucapan, serta ia mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo samiin wa samiat siraman qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah yang baik dan benar, atau lebih baik kita diam. Orang bijak mengatakan bahwa sing today and speak tomorrow, berpikir hari ini dan bicara esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan hati orang lain, maka tahanlah, jangan kita ucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sangat sakit. Ayo samiin wa samiat siraman qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan yang sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan ini dan dosa ini sebelumnya adalah merupakan penyakit yang merusak kehidupan. Oleh karena itu, ini harus diobati. Tidak sedikit persoalan benar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan daripada kesalahan. Kesalahan berangkat dari kita sendiri. Semua itu mari kita introspeksi masa lalu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena tangan-tangan jahil akibat perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus mendaur ulang, introspeksi diri kembali dan mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu secara pribadi kami mengajak khususnya kepada ayyuhas samiin wa samiat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari, termasuk keluarga kita, saudara kita, putra-putri kita, kita didik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah jadikan termasuk keluarga kita, putra-putri kita min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran wa min ahli zakah wa min ahli ibadah wa min ahli dzikri la ilaha illallah fi kulli yaumin walatin ya rabbal alamin. Ayo samiin wa samiat
siraman kolbu yang dirahmati Allah SWT. Tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan, agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan. Tidak bisa tidak, kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan yang kami sampaikan di atas tadi. Ayah sami'in wa sami'at siraman kolbu yang dirahmati Allah SWT. Pada akhirnya, secara pribadi, kami mengajak keluarga besar kantor Kementerian Agama bisa merealisasikan 3 hal, yakni istiqomah, yang kedua istiqoroh, yang ketiga istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.